bersama kakak Suci Ramadhani. Nah, hari ini kakak akan mengajak kalian semua untuk belajar. Nah, materi kita pada hari ini ialah mengenal pantun. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi dong dengan kata-kata pantun. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu pengertian pantun, lalu ciri-ciri pantun itu bagaimana, lalu pantun apa saja yang ada, dan apa saja contoh pantun. Selamat belajar! Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu bentuk karya sastra yang terikat dengan aturan. Awal mulanya pantun adalah sastra lisan. Masyarakat tempo dulu terbiasa berbalas pantun. Mereka mengucapkan langsung secara lisan tanpa pikir panjang. Namun, seiring berjalannya waktu, sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis. Biasanya, pantun dibangun oleh 4 larik atau 4 baris bila dituliskan. Tiap larik memiliki 8-12 suku kata. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari pantun, sekarang kita akan masuk ke unsur-unsur pantun. Nah, di sini unsur-unsur pantun itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri. Unsur intrinsik dalam pantun diantaranya tokoh, tema, amanat, setting atau latar tempat dan waktu, plot atau alur, dan lain sebagainya. Ciri khas pantun sebagai unsur intrinsik adalah rima. Rima dalam pantun mempunyai akhiran yang serupa sehingga mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendengarnya. Contohnya pantun ini. Pak Mamat pergi memancing, memancing ikan bareng kucing. Kepala teramat pusing, ingat makan tak ada piring. Nah, pantun yang sudah saya bacakan itu adalah contoh dari unsur intrinsik dalam sebuah pantun. Nah, yang kedua ialah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur ekstrinsik ini bisa disebut juga latar belakang atau sebuah keadaan yang menjadi penyebab terbentuknya pantun. Unsur ekstrinsik menjadi bagian yang sangat penting yang akan menentukan isi pantun. Unsur ini menjadi penguat diperlukan unsur intrinsik yang merupakan struktur pantun itu sendiri. Berikutnya kita masuk ke peranan dan fungsi pantun. Yang pertama, pantun tercipta sebagai alat pemelihara bahasa. Yang kedua, jika orang masih menggunakan pantun, itu artinya dia telah berusaha menjaga fungsi kata serta mampu menjaga alur berpikir. Yang ketiga, pantun melatih seseorang berpikir tentang makna yang ingin disampaikan kata sebelum mengucapkan pada orang yang dituju agar tidak menyakitinya. Lalu yang keempat, orang yang akan berpantun akan terlatih untuk berpikir asosiatif. Lalu yang kelima, dalam segi pergaulan, pantun memiliki fungsi yang kuat. Itulah mengapa pantun tetap enak untuk dimainkan dalam berkomunikasi. Lalu yang keenam, pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berpikir dan memainkan kata-kata. Sekarang kita masuk ke struktur pantun. Nah, pantun memiliki 2 bagian. Bagian pertama biasa disebut sampiran, lalu bagian yang kedua isi. Sampiran seperti mempersiapkan bagian isi dengan rima dan irama yang sama. Sampiran bisa jadi tak ada hubungannya dengan isi, namun sampiran memberikan gambaran seperti apa bunyi isi pantun. Kalimat dalam sampiran biasanya dibuat unik agar pendengar tertarik. Isi pantun adalah inti dari pemikiran pembuat pantun. Apa yang ingin disampaikan pembuat pantun
dituangkan di situ. Tapi jangan sampai rimanya tak sama dengan sampiran, nanti tidak enak didengar. Lalu sekarang kita akan masuk ke klasifikasi dan ciri-ciri pantun. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi pantun. Nah, klasifikasi pantun dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah berdasarkan usia, lalu yang kedua berdasarkan isi. Nah, dalam berdasarkan usia, dia dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu pantun kanak-kanak, kedua pantun orang muda, yang ketiga pantun orang tua. Nah, sedangkan dalam berdasarkan isi dia dibagi menjadi 7. Yang pertama itu nasihat, yang kedua jenaka, yang ketiga teka-teki, yang keempat cinta, yang kelima agama, yang keenam peribahasa, lalu yang ketujuh ialah pantun kisinan. Nah, setelah kita mengetahui klasifikasi pantun, sekarang kita masuk ke ciri-ciri pantun. Nah, pantun memiliki 4 baris. 2 barisnya itu sampiran, lalu 2 barisnya ialah isi. Setiap baris memuat 8-12 kata. Sampiran adalah pengantar untuk menyampaikan isi pantun, meski kadang tak ada hubungannya dengan isi pantun. Nah, namun rima sampiran memiliki petunjuk rima isi yang berakhiran a atau ab atau ba. Lanjut, sekarang kita masuk ke jenis pantun berdasarkan usianya. Nah, yang pertama adalah pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang berisi atau bercerita tentang masa kanak-kanak. Dalam pantun jenis ini, makna yang digambarkan bisa berupa sukacita atau hal yang menyenangkan maupun duka cita atau hal yang menyedihkan. Contohnya, kayu randu, kayu jati, jangan dibandingkan dengan bambu. Senang nian rasa hati bila disayang ayah ibu. Nah, yang kedua ialah pantun anak muda. Pantun anak muda adalah karya sastra yang memiliki penutur hanya ke golongan muda. Penutur pantun muda berada di rentang usia remaja hingga sebelum menikah. Contohnya, beli kue di pasar, kue manis 1 kotak. Bersahabat itu harus sabar agar persahabatan tidak mudah retak. Lalu yang ketiga adalah pantun orang tua. Nah, pantun orang tua adalah pantun yang biasanya mengisahkan tentang pelajaran-pelajaran hidup atau yang memberikan nasihat. Contohnya, anak ikan masuk ke bubu, sungai di bukit bertumpuk batu. Barang siapa hormati ibu, hidup bahagia sudahlah tentu. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, yang pertama adalah pantun nasihat. Pantun nasihat biasanya berisi pesan moral atau bermakna untuk mendidik. Pesan-pesan dalam pantun ini juga menebar kebaikan. Contohnya, jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Nah, yang kedua ialah pantun jenaka. Nah, pantun jenaka biasanya digunakan untuk menghibur. Kadang pantun ini juga digunakan untuk saling menyindir, namun dalam suasana hangat dan akrab. Contohnya, ada kera mirip buaya, keduanya naik pedati, dikira mirip Luna Maya, ternyata yang dilirik Mpok Ati. Nah, yang ketiga ialah pantun teka-teki. Pantun yang satu ini sangat menghangatkan suasana karena mengajak pendengarnya untuk berpikir. Pantun ini memiliki pertanyaan di bagian isi. Contohnya, kalau Tuan sekuat halilintar, pakai baju begitu gaya. Kalau Tuan memang pintar, hewan apa yang sangat kaya? Selanjutnya ialah pantun cinta. Pantun ini berisi pesan-pesan tentang cinta, keromantisan, perasaan rindu antara dua insan yang sedang dimabuk asmara. Nah, pantun ini bisa juga digunakan untuk merayu. Contohnya, walaupun laut di kayu,
tapi mengapa terasa rata? Walaupun kamu jauh, tapi mengapa aku cinta? Lanjut kita ke pantun berikutnya, yaitu pantun agama. Pantun ini mengingatkan kepada tuntunan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan nilai-nilai religi yang kuat. Contohnya, ketika peniti patah, jangan gantikan dengan busa. Ketika hati melemah, jangan lupakan Yang Maha Esa. Lalu yang berikutnya ialah pantun pribahasa. Pantun ini tentu saja penuh dengan pribahasa. Siapa yang tak mengenal pantun pribahasa yang satu ini? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang pantun kisinan. Pantun jenis ini biasanya isi pantun berbentuk kisinan jadi, artinya tidak langsung dilihat namun tersirat. Contohnya, berjalan dalam gelap, dapatkan ular warna hitam, berkelana tanpa menetap, bagai meraba dalam gelap. Nah, sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Jadi, tetap semangat untuk kalian yang ingin belajar. Kakak ucapkan terima kasih dan selamat pagi semuanya.